Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Evania Pujoyo Lestari, mahasiswa UIN Saizu Purwokerto, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di video kali ini, saya akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dalam tentang prinsip-prinsip dasar keuangan syariah dan landasan akad atau kontrak dalam dunia ekonomi. Keuangan syariah bukan hanya soal transaksi, tapi juga tentang keadilan, keberkahan, dan prinsip-prinsip yang mendasari setiap langkah kita dalam mengelola uang. Jadi, kalau kalian penasaran bagaimana konsep ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, jangan kemana-mana, karena kita akan bahas semua dalam video ini. Yuk langsung saja kita mulai. Tentunya kita sering mendengar kata akad ketika ada acara pernikahan, karena akad adalah inti dari proses pernikahan dalam Islam. Lalu pertanyaannya, apakah akad dalam pernikahan itu sama dengan akad jual beli? Nah, jadi akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab, penawaran, dan qobul penerimaan. Akad berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan, perjanjian, atau kontrak dalam hukum Islam. Akad didefinisikan sebagai perikatan antara ijab dan qobul yang dibenarkan syara. Ijab adalah pemulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad. Prinsip-prinsip akad hampir sama dengan asas hukum perjanjian berdasarkan hukum positif yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Perdata atau KUH Perdata. Jika kita lihat secara definisi, tidak ada perbedaan antara akad pada pernikahan dan akad pada jual beli, karena keduanya merupakan perjanjian yang diatur oleh hukum Islam dan memiliki rukun serta syarat tertentu untuk dianggap sah. Namun, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit pemahaman tentang akad dalam kegiatan ekonomi syariah. Akad dalam kegiatan ekonomi syariah adalah perjanjian atau kontrak yang mengatur transaksi antara dua pihak atau lebih. Akad syariah diatur oleh prinsip-prinsip syariah Islam dan bertujuan untuk memastikan transaksi dilakukan dengan jujur, adil, dan tidak melanggar nilai-nilai agama. Beberapa prinsip utama dalam akad syariah adalah menghindari riba, bunga, menghindari horor, ketidakpastian, memastikan aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan norma Islam. Di sini ada beberapa contoh akad dalam kegiatan ekonomi syariah, yaitu antara lain, yang pertama akad wadiah, akad penitipan barang atau uang antara nasabah dan bank. Akad mudorobah, yaitu akad kerjasama usaha antara pihak yang menyediakan modal dan pihak yang mengelola dana. Lalu akad musyarakah, yaitu akad kerjasama usaha di mana masing-masing pihak menyetorkan dana sesuai dengan porsinya masing-masing. Lalu akad mudorobah, yaitu akad transaksi di mana penjual menyatakan harga beli produk kepada pembeli dan pembeli membeli produk tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Lalu yang terakhir akad ijarah, yaitu akad yang digunakan pada sistem sewa. Baik, mari kita bahas satu persatu kegiatan akad ekonomi syariah tersebut. Yang pertama, ada akad wadiah. Akad wadiah adalah kesepakatan antara dua pihak untuk menitipkan dan memelihara harta, dengan ketentuan bahwa harta tersebut harus dikembalikan kapan saja saat penitip menghendakinya. Dalam perbankan syariah, akad wadiah merupakan kesepakatan antara bank dan nasabah untuk menghimpun dana nasabah dalam bentuk tabungan, giro, atau deposito. Ada dua jenis akad wadiah, yaitu yang pertama, wadiah hiyat amanah. Titipan yang berdasarkan kepercayaan di mana penerima titipan harus menjaga barang tersebut dan mengembalikannya dalam keadaan utuh. Lalu yang kedua, wadiah hiyat damanah, yaitu titipan yang memungkinkan penerima titipan memanfaatkan barang titipan dan mendapat keuntungan darinya. Penerima titipan juga dalam akad wadiah, pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Namun, bank dapat memberikan bonus atau hibah kepada pemilik dana sebagai insentif atau bentuk apresiasi. Landasan syariah akad wadiah berasal dari Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Lalu ada akad mudorobah. Akad mudorobah adalah perjanjian kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha dalam ekonomi syariah. Dalam akad ini, keuntungan usaha akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang sudah dibuat. Akad mudorobah memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama, pemilik modal menyediakan dana untuk diinvestasikan. Yang kedua, pengelola usaha bertanggung jawab mengelola dan menjalankan usaha.
Yang ketiga, kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian pengelola usaha. Akad mudharabah dapat digunakan dalam berbagai jenis usaha, mulai dari skala kecil hingga besar, di sektor perbankan, investasi, maupun asuransi. Berikutnya, ada akad musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mendirikan usaha bersama. Dalam akad ini, para pihak yang terlibat memiliki hak dan kewajiban yang sama, baik dalam hal manajemen maupun pengambilan keputusan. Pada akad ini, pembagiannya dengan cara keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian dibagikan berdasarkan proporsi modal. Lalu ada akad murabahah, adalah akad jual beli syariah yang dilakukan dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk menetapkan harga produksi dan keuntungan. Akad ini merupakan salah satu jenis kontrak yang paling umum digunakan dalam perbankan syariah. Dalam akad murabahah, bank atau lembaga keuangan syariah berperan sebagai penjual, sedangkan nasabah sebagai pembeli. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank, lalu bank akan membelikan barang yang dibutuhkan nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Nasabah kemudian akan membayar pembiayaan tersebut secara mencicil dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Akad murabahah sendiri memiliki beberapa bentuk, diantaranya yang pertama yaitu murabahah tunai, penjual produk yang dimilikinya kepada pembeli. Lalu yang kedua murabahah dengan pesanan, yaitu pembeli memesan barang terlebih dahulu, kemudian penjual akan memberi barang tersebut dan supplier dan menjualnya kepada pembeli. Yang terakhir ada akad ijarah, adalah perjanjian sewa menyewa antara dua pihak dengan tujuan untuk mempertukarkan manfaat dan kompensasi. Istilah ijarah berasal dari bahasa Arab, yaitu al-ajr, yang berarti imbalan, kompensasi, atau substitusi. Dalam akad ijarah terdapat beberapa pihak, yaitu yang pertama mu'jir, pihak yang menyewakan barang atau jasa. Yang kedua mustajir, yaitu pihak yang menyewa barang atau jasa. Yang ketiga ajir, pihak yang memberikan jasa dalam akad ijarah ala al-a'mal atau ijarah alal al-ashihos. Akad ijarah merupakan salah satu pilar dalam ekonomi syariah karena memberikan alternatif transaksi yang sesuai dengan hukum Islam. Akad ini digunakan dalam berbagai sektor seperti properti, perbankan, hingga transportasi. Demikian video mengenai topik prinsip-prinsip dasar keuangan syariah dan landasan akad atau kontrak. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga hari kalian penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.